Halo adik-adik, sekarang kita akan mempelajari uji pemahaman bab induksi elektromagnetik, rangkaian arus AC Fisika kelas 12, halaman 126 sampai 127. Nah, seutas kawat digerakkan dalam medan magnetik sehingga menghasilkan GGL sebesar E di antara ujung-ujungnya. Jika kawat dipanjangkan menjadi 4 kali semula, berarti L1-nya adalah L, L2-nya adalah 4L. Dan kecepatan geraknya V sama dengan, artinya V1-nya V, V2-nya dijadikan setengah kali semula. Tetapi GGL-nya tetap, berarti E1 sama dengan E2. Bukan GGL ya, B. Sorry. B-nya tetap ya, B1 sama dengan B2. Nah, GGL yang ditimbulkan menjadi berarti E2. Nah, rumus dari E itu kan BLV ya, BLV. Berarti ini perbandingan E1 per E2 sama dengan B1 kali L1 kali V1 per B2 kali L2 kali V2. E1 itu adalah E per E2 sama dengan B1 itu sama, boleh dengan B2 kita coret saja. L1 L, V1 V per L2 4L, V2 itu setengah dari V. Coret V, coret L. Berarti ini bisa juga dicoret. Berarti tinggal L per E2 sama dengan 1 per 2. Kita kali silang, berarti E2 sama dengan 2E ya. E2 sama dengan 2E, yaitu yang D. Soal nomor 3, kawat peki yang panjangnya berarti L sama dengan 100 cm atau sama dengan 1 meter, digerakkan tegak lurus sepanjang kawat AB memotong medan magnetik homogen sebesar B sama dengan 4 kali 10 pangkat 2 Tesla, besar dan arah arus listrik I. Berarti V-nya di sini 5 meter per sekon. Nah, berarti E sama dengan, R-nya juga ada ya, 0,04 atau sama dengan 4 kali 10 min 2 ohm. Nah, berarti E sama dengan BLV. E-nya kita jabarkan I kali R, BLV, berarti I sama dengan BLV per R. Nah, B-nya 4 kali 10 min 2, L-nya 1, V-nya 5, R-nya 4 kali 10 min 2. Coret, 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 coret. Berarti tinggal hasilnya adalah 5 ampere. Nah, karena di sini ini kan B-nya keluar ya, B-nya keluar. Kan pakai kaidah tangan kanan ya, 4 jari arah B, ibu jari arah V. V, berarti nanti arah I-nya adalah arah I itu nanti arah telapak tangan kita ya, telapak tangan. Berarti B-nya keluar ya, keluar bidang. B keluar, ibu jari kita arahnya ke kanan. Berarti I kita mengalirnya ke sini. Berarti P ke Q ya. Berarti jawabannya adalah sini. Berarti ini 4 jari kita keluar nih. Sini ibu jari kita. Berarti ini kayak gini loh, 4 jari kita kan keluar. Jadi ini ibu jari, berarti arah telapak tangan kita ke bawah. Berarti arah telapak tangan kita ke bawah, artinya arus itu mengalir dari P ke Q. Sehingga jawabannya A. Nomor 3, kumparan terdiri dari 300 lilitan, N sama dengan 300, diletakkan di medan magnetik yang besarnya berubah terhadap waktu. Jika kumparan mengalami perubahan fluks, delta C sama dengan 0,06. Oh, C1 dulu ya, dari C1. C1 itu 0,06 Weber, dan C2 itu 0,08 Weber, dalam selang waktu 0,2 sekon, besar GGL E.
E sama dengan N delta atau Si2 kurang Si1 per delta T. N-nya 300, Si2 0,08 dikurang 0,06 per 0,2. Berarti 300 kali 0,02 bagi 0,2. Berarti ini 3 bagi 0,2. Berarti ini artinya 30 bagi 2. 30 bagi 2 itu adalah 6 ya. 306 kan? Sorry, tunggu, ada yang salah ya. Ini kok 36 lah, seharusnya kan 6. Berarti ini jadinya 60 bagi 2. 60 bagi 2 adalah 30 volt. 30 volt jawabannya B. Ya. 300 kali 0,26 kan? Ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Suatu medan magnetik B mampu menembus tegak lurus permukaan bidang seluas A. Menghasilkan fluks magnetik C. Jika medan magnetik diperkecil, berarti B1-nya B, B2-nya 1/4 B, sedangkan luas permukaannya A1-nya A, dan A2-nya 4A. Besar fluks magnetiknya, berarti C2. Nah, C itu kan rumusnya B kali A kan? Nah, berarti kita bandingkan aja. C1 per C2 sama dengan B1 kali A1 per B2 kali A2. C1 itu C. Yang ditanya C2. B1 itu adalah B, A1A. B2 1/4 B, A2 itu 4A. Nah, kita coret, 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 coret. Ya, habis. Berarti tinggal C per C2 sama dengan 1 berarti ya. Berarti C2 sama dengan C, yaitu D. Nomor 5. Kumparan berbentuk persegi dengan panjang sisi L sama dengan 10 cm, di mana lilitannya 50 diputar mengelilingi sebuah poros secara tegak lurus dengan medan magnetik dengan frekuensi, bukan B ya, dengan frekuensi F sama dengan 50 Hz. Kuat medan magnetiknya adalah 4 kali 10 min 4. Besar GGL induksi maksimum. Kalau ini berarti NBAW ya. E sama dengan NBAW. Oh, berarti ini sisi ya, persegi kan? Dia berbentuk persegi. Berarti N, B, A itu kita jabarkan sisi kali sisi. W itu kita jabarkan 2VF. Nah, berarti N itu 50, B 4, ini kali ya. B itu 50, N 50, B 4 kali 10 min 4, S itu kita rubah ke meter, ini berarti 10 min 1 ya. 10 min 1 kali 10 min 1, 2V kali 50. Berarti ini saja sudah 20 kali 10 min 4. Ini aja 10 min 2. Ini berarti 100V. Nah, ini bisa dicoret habis. Berarti tinggal 20V kali 10 min 4, yaitu 2V kali 10 min 3. 2V kali 10 min 3 ya. Iya. Ini kan habis. Nggak ada ya? 2V kali 10 min 3. Ada yang keliru. Berarti ini kali ini 200 ya. Ini 200. Berarti artinya ini 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, 2V kali 10 pangkat min 2 ya. Ini jawabannya A ya. Nah, sekarang kita lihat soal esai bagian nomor 1. Fluks magnetik melingkupi sebuah kumparan mengalami perubahan fluks. C1 5 kali 10 min 3 Weber. C2 2 kali 10 min 3 Weber. Dalam selang waktu delta T 20 milisekon
atau 2 kali 10 pangkat min 2 sekon. Jika kumparan tersebut terdiri atas lilitan 50, GGL induksinya. Berarti E sama dengan N Si 2 kurang Si 1 per delta T. Nah, N-nya 50, Si 2, 2 kali 10 min 3 kurang 5 kali 10 min 3 per 2 kali 10 min 2. Berarti 50 ini min 3 kali 10 pangkat min 3 per 2 kali 10 pangkat min 2. Ini coret 25, ini habis min 1. Berarti jadinya 25 kali 3 kali 10 pangkat min 1. Atau 75 kali 10 pangkat min 1 atau sama dengan 7,5 volt. Nomor 2. Kawat pengantar memiliki panjang L sama dengan 150 cm atau 15 kali 10 min 1 meter. Bergerak tegak lurus medan magnetik homogen dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jika ujung-ujung kawat timbul potensial E sama dengan 2,4 volt, tentukan besar induksi magnetiknya B. Berarti ini bukan E ya. E sama dengan BLV. Berarti B sama dengan E per L kali V. E itu 2,4 L 15 kali 10 min 1 kali 20. Ini bisa habis nih kan. Berarti B sama dengan 2,4 per 30. Nah, 2,4 bagi 30. Itu adalah 0,08 Tesla. Kita lanjutkan soal nomor 3, kawat melingkar berdiameter, berarti D sama dengan 14 cm, berarti kita cari RD per 2 sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm, atau 7 kali 10 min 2 meter. Nah, kita cari luasnya ya, A sama dengan 22 per 7 kali R kuadrat. Nah, ini R-nya R kecil aja, kita ganti R kuadrat, berarti 22 per 7, 7 kali 10 min 2 dikuadratkan. Berarti 22 per 7 kali 49 kali 10 min 4. Coret ini 7. Berarti 22 kali 7. 154. 154 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, kemudian katanya di sini hambatannya ada 5 ohm. Memenuhi persamaan B sama dengan 4 kali 10 min 2 sin 200T. Ini nanti omega ya. Nah, yang ditanya I. Berarti ini kita gunakan rumus E sama dengan B NBAW. N, B, kali A, kali W. E-nya dijabarkan menjadi IR, N, B, A, W. Berarti I sama dengan N, B, A, W per R. Nah, N-nya 500, B-nya 4 kali 10 min 2, A-nya 154 kali 10 min 4, W-nya 200 dibagi dengan R-nya 5. Nah, ini kita coret ya. 400. Ini habis. Terus, ini bisa kita coret ini min 2. Nah, berarti kita lanjutin di sini. I sama dengan 4 kali 154 kali 10 min 2 kali 2. Berarti 4 kali 154 kali 2. Berarti jadinya 1232 kali 10 pangkat min 2. Atau sama dengan 12,32 ampere. Nah, sekarang kita lanjut nomor 5. Kumparan terdiri atas N sama dengan, nomor 5, nomor 4. N 100 lilitan berada dalam medan magnetik homogen dengan flux magnetiknya merupakan fungsi waktu yang dinyatakan dengan persamaan C sama dengan 3T ditambah 1 pangkat 3.
Jika besar hambatannya adalah 50 ohm dan T-nya adalah 1 sekon, tentukan GGL induksi yang dihasilkan dan kuat arus yang mengalir. Berarti yang A dulu ya kita cari. E sama dengan N desi per dt. Jadi N itu 100, berarti turunan terhadap 3T ditambah 1 pangkat 3 per dt. Nah, berarti ini 100 kita turunkan, ini artinya kan 3 dalam kurung 3T ditambah 1 pangkat 2 ditambah, nah kalau misalnya kita jabarkan gini ya, 3T tambah 1, kita kuadratkan dulu, 3T tambah 1, berarti kan ini ke sini 9T, ini kan dia turunan berantai ya, turunan berantai berarti ini kita turunkan, pangkatnya dulu kita turunkan, berarti kan habis itu nanti yang di dalam ini kita turunkan lagi gitu kan. Berarti artinya kan gini ya, coba kita tes dulu ya. Ini 9T ditambah 3T ditambah 3T ditambah 1. Berarti ini 9T kuadrat ya. Berarti ini 9T kuadrat ditambah 6T ditambah 1. Kalikan lagi dengan 3T tambah 1. Berarti ini kali ini 27T pangkat 3 ditambah 9T kuadrat ditambah 18T kuadrat ditambah 6T ditambah 3T ditambah 1. Berarti, nah kalau kayak gini kan lama ya. Intinya turunannya itu dia turunan berantai. Kalau kita misalkan ini kan 3T ditambah 1 pangkat 3 itu berarti kita misalkan X pangkat 3 gitu kan. Berarti ini kita turunkan 3X pangkat 2 kali 1 gitu kan. Ini diturunkan lagi 1 gitu. Nah, kalau ini otomatis kayak gitu juga kan. 3 diturunkan 3T tambah 2 dikurangin pangkatnya dikali. Ini diturunkan lagi jadinya 3T. 3 aja. Ini diturunkan 3. Dah, kayak gitu ya. Yaudah kita masukkan 3 dalam kurung 3T-nya itu 1 ditambah 1 dikuadratkan dikali 3. Berarti 100 dalam kurung ini dulu ya, kita cari. 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. 4 dikuadratkan 16, berarti 3 dalam kurung 16, 3. Berarti 100 kali 3 kali 16 kali 3. Berarti 400. Nah, kok itu kan? Sedangkan untuk I-nya yang B, I sama dengan E per R. Berarti 14.400 dibagi dengan 50. 288 ampere. Nomor 5. Kumparan yang terdiri atas 300 lilitan N300 berotasi dalam suatu ruangan mempunyai medan magnetik B sama dengan 12 kali 10 min 2 Tesla. Jika medan magnetik tersebut mampu menembus luasan sebesar 60 cm pangkat 2, kita ganti ke meter, 60 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, dan kumparan berputar dengan omega adalah 300 rpm, kita ganti jadi dalam bentuk radian ya, 300 kali 2pi per 60 radian per sekon. Coret, coret, ini 5, berarti jadinya 10 ya. 10pi radian per sekon. Nah, kemudian tentukan GGL maksimum.
Berarti E sama dengan N kali B kali A kali W. N-nya 300, B-nya 12 kali 10 min 2, A-nya 60 kali 10 min 4, W-nya 10. Ya udah, berarti bisa kita coret. Ini kali ini kali ini kali ini. Ya, berarti 3 kali 12. 3 kali 12 kali 60 kali 10. Itu adalah 21.600 Pi kali 10 min 4. Atau sama dengan, ya kan, 3 kali 12 kali 60 kali 10. Berarti 21.600 Pi kali 10 min 4. Berarti ini 2,16 jadinya ya. 1, 2, 3, 4 Pi volt.